Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukaddimah tentang Kitab Tauhid dan insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Kita masuk pada bab yang pertama, ya. Kitab Tauhid, ya. Buku ini sudah menjelaskan tentang maksud dari isi buku ini. Kitab Tauhid. Kitab ini menjelaskan tentang tauhid, maksudnya tauhid al-ibadah. Dan tauhid kita tahu berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Dan ternyata istilah tauhid ini bukan istilah yang baru, tapi istilah yang sudah pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Mu'adz yang masyhur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Wahai Mu'adz, kau akan datang kepada ahlul Yaman, yaitu ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Maka jadikanlah pertama kali yang kau dakwakan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ila ibadatillah, agar mereka beribadah kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Daruqutni, falyakun awwala ma tad'u ilaihi tauhidallah. Jadikanlah yang pertama kali kau serukan kepada mereka tauhidullah. Nabi ngomong demikian. Jadi istilah tauhid bukan istilah yang baru. Contohnya juga dalam riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, tatkala Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang dia tidak punya amalan, kemudian kecuali tauhid, dan dia takut kepada Allah sehingga dia mewasiatkan kepada anak-anaknya, kalau saya mati bakar diri saya. Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qat illa tauhid." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, ada seorang lam ya'mal minal khairi syai'an qat. Dia tidak punya amalan kebaikan apapun illa tauhid, kecuali dia punya tauhid. Dia tidak punya amalan kecuali apa? Tauhid. Ini menunjukkan mulianya orang ini. Meskipun dia tidak punya amalan, tapi dia punya apa? Tauhid. Maka falamma hadratul wafat, tatkala dia akan meninggal, maka dia berkata kepada keluarganya, "Kalau saya mati, maka bakarlah diriku, ya, sampai biarkanlah aku menjadi gosong. Setelah itu hancurkanlah gosonganku tadi, tubuhku yang sudah gosong dihancurin, tumbuk, kemudian tebarkanlah debuku di lautan dan di daratan, di angin, sebarin dan juga sebarin di lautan." Fafa'alu dzalik. Tsumma dzruni fil bahri wa fi yaumin rahin. Sebarkanlah debuku di lautan dan juga tatkala angin lagi bertiup kencang. Maka anak-anaknya melaksanakan wasiatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia. Kata Allah dalam riwayat yang lain, kata Allah, "Ya ardu ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, kumpulkanlah debu-debunya. Yang debu-debu orang ini yang ada pada dirimu, kumpulkan. Maka dia pun hidup kembali. Maka Allah berkata, "Ma hamalaka ala ma sana'ta." Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut, mewasiatkan kepada anak-anakmu untuk membakar dirimu? Kata dia, "Ma khawfatuka." Aku takut kepada Engkau ya Allah. Maka Allah berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, "Faghafarallahu lahu." Allah ampuni dia. Jadi istilah tauhid bukan istilah apa? Istilah baru, tapi sudah datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad juga dengan sanad yang hasan, ada seorang namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini ayahnya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Bapaknya namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor onta. Dan Amr bin Al-As punya saudara namanya Hisham bin Al-As. Maka akhirnya mereka bagi dua. Anak-anaknya Al-As bin Wa'il ini meninggal dalam kondisi musyrik. Namun waktu di zaman jahiliyah dia pernah bernazar untuk menyembelih 100 ekor onta. Maka anak-anaknya ingin berbakti kepada orang tuanya. Maka dibagilah 50-50. 50 dikerjakan oleh Hisham bin Al-As, 50 dikerjakan oleh Amr bin Al-As. Maka Hisham akhirnya menyembelih 50 ekor onta. Amr ingin menyembelih, tapi dia tanya dulu kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, "Amma abuka, falau kana aqarra bitauhid, fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik." Adapun ayahmu, seandainya dia bertauhid, maka akan bermanfaat. Tapi dia tidak bertauhid, maka kata Nabi tidak ada manfaatnya. Jadi istilah tauhid dari siapa? Dari Nabi SAW. Dan seluruh istilah tauhid yang Rasulullah SAW sebutkan tauhid ibadah seluruhnya. Seluruhnya berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid ibadah. Jadi benar kali kitab tauhid ini berkaitan dengan tauhid ibadah.
Kemudian juga istilah ini diketahui oleh para sahabat. Oleh karenanya tatkala dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, tatkala Rasulullah SAW bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, maka Jabir berkata fa ahalla bitauhid. Maka Nabi SAW bertalbiyah dengan apa? Kalimat apa? Tauhid. Apa kalimat tauhid tersebut? Ternyata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilan Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Itulah kalimat tauhid, istilah yang dikenal oleh para sahabat.